Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali lagi dalam hadiratnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Sepagi hari ini kita mau katakan dengan apakah kita membalas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kita saat pagi hari ini. Yaitu dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, dengan kita bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini. Itulah bentuk tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebab kasih besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kita mau katakan, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang setia. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Amin Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar. Tuhan, Kau sudah pulihkan Tuhan setiap kehidupan kami. Haleluya, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah selamatkan. Amin Tuhan. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Biarlah segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, Tuhan Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu sungguh besar di dalam hidup kami. Haleluya. Kau pulihkan hidupku. Hidupku
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan pujian kami kepada Tuhan, penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas setiap pujian kami, Engkau bertata dalam setiap penyembahan kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang berotoritas pagi hari ini menguasai setiap ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memimpin, mengambil alih Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini mengikuti ibadah kami ya Tuhan. Dimanapun saja mereka berada, di rumah jemaat masing-masing Tuhan, Engkau menjamah dan melawat setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh besar kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Selalu baru kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian yang berkata bahwa tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berlalu di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berlalu di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, kita menyadari bahwa tanpa Tuhan, di saat-saat seperti ini kita tidak mampu dapat berjalan sendiri. Tanpa roh Tuhan yang memberikan kita kekuatan, tanpa tangan Tuhan yang memegang setiap tangan kita pagi hari ini. Biarlah kita mau katakan, bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, sebab kami tidak mampu Tuhan. Kami berjalan sendiri tanpa roh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Kami berjalan sendiri tanpa roh Tuhan yang memimpin kami. Terlebih di saat-saat seperti ini, kami perlu roh Tuhan yang menguatkan setiap kami umat. Kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Yesus, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami sampai pagi hari ini. Tuntunlah setiap kehidupan kami, setiap hari kami boleh berjalan bersama dengan roh Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan, yaitu firman kebenaran ya Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa pagi hari ini. Firman-Mu yang menjamah dan melawat setiap kami. Yang mendengar diberkati oleh Tuhan, yang mendengar dikuatkan oleh Tuhan, yang mendengar mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu, otoritas-Mu menguasai hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Setiap kami boleh mendapatkan kemenangan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Setiap belenggu-belenggu yang ingin mematahkan, melemahkan kami, di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati Tuhan. Pagi hari ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang mengambil alih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Serahkan pada hamba Tuhan yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita tahu bahwa manusia dari kecil kita sudah diajar, ya. Kita menangkap apa yang diajarkan itu melalui mata kita dan telinga kita. Kita melihat apa yang diajarkan dan kita mendengar apa yang diajarkan, ya. Kalau diajar huruf A tapi kita tidak melihat ini huruf A, kita tahu hanya mendengar saja tetapi kita tidak tahu bentuknya, ya. Lain kalau orang yang buta, mereka diajarkan dengan ada namanya huruf braille, ya. Jadi mereka melihat, ya, melihat dengan huruf braille itulah, dengan meraba itu, ya. Ya. Jadi intinya adalah kita diberikan mata dan telinga, ya. Mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar apa yang diajar, ya. Nah, kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 45. Kita baca dulu di ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melaut Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Kita tahu kisah tentang Lazarus yang telah
mati selama 4 hari sudah di dalam kubur, tetapi Yesus membangkitkan dia, ya, membangkitkan Lazarus. Ayat 45 tadi kita baca bahwa banyak orang Yahudi yang melihat, ya, menyaksikan sendiri apa yang Yesus buat, dan dikatakan di sana mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita melihat bagaimana respon, ya, kita sebagai manusia saat kita melihat dan mendengar firman Tuhan, ya. Bagaimana respon kita saat kita melihat dan mendengar firman Tuhan? Di ayat 45 tadi bahwa mereka percaya, ya. Mereka melihat, mereka mendengar apa yang terjadi pada saat itu, dan mereka menjadi percaya, ya, dengan apa yang Yesus buat, ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana respon kita saat kita menerima firman Tuhan? Saat kita membaca, kita melihat firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana? Apakah kita mau percaya, ya? Seperti kisah tadi, mereka percaya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, ya. Mereka percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita lanjut di ayat 46, Yohanes 11 ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya, kita melihat di sini ada yang melihat dan mendengar apa yang Yesus buat, tetapi respon mereka lain. Ya, yang pertama mereka percaya, ada yang percaya, orang-orang Yahudi itu percaya pada Yesus, tetapi ada yang tidak. Mereka melihat itu adalah sebagai suatu ancaman bagi mereka. Ya, di ayat 48 tadi, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita, ya. Jadi ada orang-orang yang responnya lain, yang mereka melihat itu adalah sebagai suatu ancaman yang merugikan. Dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita saat kita mendengar firman Tuhan? Ya, kalau seperti ini dikatakan mereka menganggap itu sebagai ancaman, ya, yang merugikan. Ya, mengapa? Karena firman Tuhan kita tahu adalah sebagai cahaya yang menerangi. Ya, firman Tuhan itu menerangi yang gelap-gelap. Ya, firman Tuhan itu dianggap sebagai suatu ancaman, dianggap suatu hal yang merugikan, ya, karena firman Tuhan menegur, ya, karena firman Tuhan itu menasihati, karena firman Tuhan menyatakan kesalahan, ya, sehingga merasa firman Allah ini merugikan, ya. Jangan sampai kita merasa demikian, melihat firman Allah itu sebagai suatu ancaman dalam kehidupan kita, ya. Karena firman Tuhan menerangi hal-hal yang gelap, ya. Atau bahkan respon yang lain, ya, kita bisa buka di dalam 2 Korintus 4, saya akan bacakan ayat 1 sampai yang keempat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilas zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi kita melihat tadi respon yang pertama saat orang melihat dan mendengarkan firman Tuhan, mereka percaya. Ya. Respon yang kedua, mereka menganggap itu sebagai suatu ancaman, sebagai suatu yang merugikan, sebagai suatu yang mengusik seperti itu ya. Dan ada juga yang ketiga yang baru kita baca nih, orang tidak percaya. Ya, respon mereka adalah tidak percaya. Karena apa? Di ayat 4 dikatakan karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, ya. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, ya. Jadi iblis dengan segala cara membuat manusia itu tidak bisa melihat, ya, bahwa jalan keselamatan melalui Yesus, ya, tidak percaya tentang firman Tuhan. Dan dikatakan tadi di ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan, ya. Di ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, kita tahu orang buta tentunya tidak bisa menuntun orang buta, ya. Kalau orang buta menuntun orang buta, ya, apalah jadinya, ya. Pasti tersesat, ya, pasti salah, pasti jatuh dan sebagainya, ya. Demikian juga dalam kerohanian kita. Jangan sampai kerohanian kita dituntun oleh orang yang buta rohani, ya. Di ayat 2 tadi dikatakan kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jangan sampai kita dituntun oleh orang-orang yang memalsukan firman Allah, orang-orang yang licik, ya, yang memanfaatkan firman Allah, ya. Jangan sampai kita dituntun oleh orang-orang yang mengajar ajaran-ajaran yang palsu, ajaran sesat, begitu, ya. Sehingga kita justru makin dibutakan dengan firman, dengan kebenaran Tuhan, ya. Jadi kita melihat tadi beberapa respon saat kita melihat dan mendengar firman Tuhan. Saat manusia melihat dan mendengar firman Tuhan, ada yang percaya, ada yang melihat sebagai suatu ancaman yang merugikan atau yang mengganggu, ada yang bahkan tidak percaya, ya. Kemudian kita akan membuka di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 saya akan bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata bagi dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan diberitakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk melihat dan mendengar secara rohani, ya, yaitu dari sudut pandang Allah, ya. Roh Kudus berikan kemampuan untuk kita melihat dan mendengar secara rohani, yaitu dari sudut pandang Allah, ya. Saudara-saudara, bagaimana kiranya respon kita saat kita melihat orang atau bahkan kita sendiri, ya, dijauhi oleh saudara-saudara kita, dimusuhi oleh saudara-saudara kita, padahal, ya,
secara kita baik-baik saja, kita tidak apa-apa, kita tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Kita baik kepada mereka, tetapi kok kita dimusuhi, ya? Atau kita melihat orang lain, loh kok dia dimusuhi oleh saudaranya padahal dia itu orangnya baik dan sebagainya, ya? Bagaimana respon kita? Ya, atau bahkan ada orang yang jujur, ada orang yang baik bekerja, ya? Atau kita yang sudah bekerja secara baik-baik, kemudian kita bekerja secara jujur, tetapi kita dibilang merugikan perusahaan atau merugikan tempat kita kerja. Ya, ada yang menuduh kita tidak jujur. Dia ini tidak jujur. Dia ini melakukan kejahatan, bahkan sampai di penjara. Ya, bagaimana kira-kira kita ya? Kita melihat orang aja pasti kita, aduh, kok begitu ya? Oh, ya. Kita pasti tidak terima, ya. Kita pasti merasa itu tidak adil, ya. Kalau kita sendiri yang mengalami hal itu, bahkan kita mungkin sakit hati, bahkan kita menjadi dendam. Tunggu saya keluar dari penjara seperti itu, ya. Ya, tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kita melihat tentang Yusuf, ya. Kita melihat bagaimana respon Yusuf, ya. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, di sana dituliskan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, kita tahu bagaimana kisah tentang Yusuf, ya, bagaimana dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, ya. Bahkan dia dijual, ya, jadi budak ke negeri yang jauh, ya. Kemudian bagaimana dia kerja di bosnya, ya, Potifar, dan dia dibilang, ya, diceritakan sesuatu yang tidak, yang bukan dia lakukan, sehingga dia dipenjara, ya. Setelah segala sesuatu itu dia lewati dan sampai pada akhirnya kita tahu bahwa Yusuf diberikan kuasa oleh Raja Mesir, ya. Bahkan kekuasaannya Yusuf itu 11-12 sama Raja Mesir saat itu, ya. Dia diberikan kuasa atas seluruh Mesir, bahkan di dalam istana pun dia diberikan kuasa oleh Raja Mesir. Nah, di dalam ayat 20 tadi dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya. Secara mata jasmani Yusuf, ya, dia tahu bahwa dia telah dijahati oleh saudara-saudaranya, ya, telah dijahati oleh bosnya sendiri seperti itu, ya. Tetapi dia tidak dendam, ya. Sini Yusuf tahu, ya, bahwa dia telah dijahati, ya, seperti itu, ya. Namun dia tidak dendam, ya. Dia tidak membalas, ya. Kemudian dalam mata rohaninya dia melihat, ya, bahwa semuanya yang telah dihadapi, semua yang telah terjadi dalam kehidupannya itu adalah rancangan dari Tuhan sendiri untuk sesuatu yang baik, ya, bagi dirinya, keluarga, bahkan bagi orang yang banyak, ya. Di ayat 20 tadi dikatakan, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, ya. Secara mata jasmani dia tahu dia dijahati, tetapi dia tidak membalas. Dan yang kedua, secara mata rohani dia melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah rencana Tuhan untuk sesuatu yang baik, ya.
Di dalam Roma 8 ayat 28 sebagai ayat terakhir kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kehidupan kita sekarang ini, ya, secara global menghadapi pandemi corona. Ya, secara pribadi, lepas pribadi kita menghadapi hal-hal dalam kehidupan kita. Ya, tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi hari ini, biarlah kita melihat segala sesuatu itu adalah rancangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, secara mata jasmani kita mungkin itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang merugikan, tetapi secara mata rohani kita harus yakin firman Tuhan itu adalah benar, bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu itu untuk mendatangkan suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin ini. Ya. Di Roma 8 ayat 28, syaratnya hanya satu, yaitu mengasihi Dia. Tetapi cara kita untuk mengasihi Dia banyak. Ya. Kita rajin berdoa, rajin beribadah, kita rajin membaca Alkitab, kita memuji Tuhan, ya, cara-cara yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami, buat kesempatan yang masih Engkau berikan dalam hidup kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, serta untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, firman-Mu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur pada siang hari ini kami bersatu hati ya Bapa untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya perlindungan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, penyertaan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada RT RW yang ada. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, kebijaksanaan pada mereka dalam memimpin bangsa ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur dan kami akan menadahkan tangan kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.